Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Hafizah Ulfa dan Natasha Suherman akan mempresentasikan materi dengan judul kepailitan. Saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan peta konsep pada materi ini. Judul utama yaitu kepailitan dibagi atas 5 sub. Pertama, pengertian kepailitan. Kedua, dasar hukum kepailitan yaitu Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ketiga, konsepsi kepailitan. Keempat, penyebab kepailitan. Kelima, prosedur kepailitan. Pengertian kepailitan. Berdasarkan Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, pailit atau bangkrut merupakan keadaan di mana seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan mengalami kebangkrutan. Warisan yang dimilikinya akan dijadikan sebagai pembayar utangnya. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, kepailitan berarti kegiatan sita umum atas semua kekayaan yang dimiliki oleh debitur pailit. Pengurusan dan pemberesan kegiatan ini sendiri dilakukan oleh kurator yang berada di bawah pengawasan hakim pengawas sebagai diatur dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut. Menurut Marties Gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu seluruh harta dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Menurut Gunawan Wijaya, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta-merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu penyitaan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Dasar hukum. Dasar hukum kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang tersebut diatur tentang syarat-syarat dan putusan pailit, tata cara permohonan kepailitan, tata cara pelaksanaan kepailitan, tata cara penyelesaian kewajiban oleh kurator, tata cara pembatalan pembuatan hukum oleh debitor, serta tata cara pelaporannya kepada pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga menetapkan peran pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan suatu permohonan kepailitan dan menunjuk seseorang kurator yang bertanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan harta debitor pailit serta membagikan hasil penyelesaian kepada krediturnya. Semua proses kepailitan dilakukan melalui pengadilan dan diawasi oleh pengawas pengadilan yang merupakan lembaga administrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada pula hadis yang menyebutkan, barang siapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas namanya. Dan barang siapa berutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya. 3. Konsepsi. Konsep penting dalam kepailitan. Yang pertama ada insolvensi. Insolvensi merujuk pada ketidakmampuan seseorang atau perusahaan untuk membayar utang-utangnya saat jatuh tempo. Kedua, kepailitan. Kepailitan adalah proses hukum yang melibatkan penetapan oleh pengadilan bahwa seseorang atau perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya dan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan lainnya. Ketiga, ada debitur. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar utang kepada kreditur. Keempat, ada kreditur. Kreditur adalah pihak atau lembaga yang memiliki klaim atau piutang terhadap debitur. Yang kelima, ada kurator. Kurator adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola aset-aset debitur yang dinyatakan pailit. 6. Likuidasi. Likuidasi adalah proses menjual atau mengonversi aset-aset debitur menjadi uang tunai untuk membayar kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan dalam hukum kepailitan. 7. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah mekanisme yang memungkinkan debitur untuk menjaga kelangsungan usahanya dengan menunda kewajiban pembayaran utang selama periode tertentu. Yang ke-8, pembagian hasil kepailitan. Setelah likuidasi aset debitur, hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan oleh hukum. 4. Penyebab kepailitan. Pertama, investor berhenti melakukan investasi. Kedua, mengabaikan kebutuhan konsumen. Ketiga, terlalu fokus memikirkan pengembangan perusahaan. Keempat, takut untuk bersaing dengan perusahaan lain. Kelima, mengabaikan pergerakan perusahaan asing. Keenam, harga barang atau jasa yang terlalu mahal. Ketujuh, perusahaan terlilit hutang. Kedelapan, berlebihan dalam melakukan pengembangan perusahaan. Kesembilan, CEO perusahaan melakukan penipuan atau penggelapan.
5. Prosedur kepailitan. Prosedur pengajuan ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang membahas tentang kepailitan. Berikut prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh pernyataan pailit dari pengadilan niat. Pertama, pengajuan ke pengadilan. Pengajuan permohonan pailit kepada ketua pengadilan wajib menggunakan kuasa hukum berlisensi advokat untuk didaftarkan ke panitera pengadilan. Kedua, penyampaian pernyataan permohonan pailit. Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftar. Sidang pemeriksaan permohonan kepailitan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftar. 4. Pemanggilan debitur oleh pengadilan. Debitur wajib dipanggil oleh pengadilan jika permohonan pailit diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Kelima, pemanggilan kreditur. Kreditur bisa dipanggil pengadilan jika pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan juga terdapat keraguan dalam persyaratan pailit yang perlu dipenuhi. Keenam, pemanggilan debitur dan kreditur dengan surat kilat. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama dilakukan. Ketujuh, putusan pengadilan terkait kepailitan. Putusan pengadilan akan permohonan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit terpenuhi. Putusan tersebut paling lambat harus diucapkan 60 hari setelah didaftar. Bacaan putusan. Putusan tersebut juga harus memuat pendapat majelis hakim yang harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya, contoh kasus kepailitan. Pada 29 Januari 2021, perusahaan yang bergerak di bidang properti PT Sentul City Tbk berada dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Perusahaan pengembang properti Sentul City digugat pailit oleh krediturnya yaitu keluarga Bintoro yang dilayangkan ke Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat pada 7 Agustus 2020. Dalam petitum gugatan, salah satunya meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pailit untuk seluruhnya, serta meminta Sentul City dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumannya. Dalam konferensi pers, pengacara yang mewakili keluarga Bintoro, Erwin Kalo, mengungkapkan penyebab gugatan pada Sentul City dikarenakan perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya terkait jual beli tanah kafling. Keluarga Bintoro telah melunasi pembayaran uang muka, booking fee, dan angsuran ketiga. Setelah itu melunasi seluruh angsuran dengan total 2,319 miliar rupiah pada 3 Maret 2015. Sentul City belum melakukan serah terima. Setelah proses panjang yang dilalui, konsumen pun memutuskan mengajukan permohonan pailit pada perusahaan. Kendati demikian, konflik ini pada akhirnya berujung damai dengan ditariknya pengajuan pailit oleh keluarga Bintoro pada 18 Agustus 2020 dari Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. 2. Plaza Atrium Senen. PT Kowel Development Tbk menjual Plaza Atrium Senen pada Juli 2020 dinyatakan pailit setelah menjual aset gudang lantaran terlilit utang. Berdasarkan pemaparan Bursa Efek Indonesia Senin 18 September 2023, terjadi eksekusi terhadap hak pengelolaan gedung Plaza Atrium Segitiga Senen oleh Euro Tanaka selaku pemegang jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk dan Qatar National Bank Singapore Bridge berdasarkan akta perjanjian penyerahan piutang atau CC antara QNB Indonesia Tbk dengan Qatar National Bank Singapore Bridge dengan PT Euro Tanaka nomor 49 tanggal 27 Maret 2023 dibuat di hadapan Indra Sari Kresnajaja SH MKN Notaris di Jakarta Selatan. Dampak dari pelepasan Atrium Senen bagi KOL menyebabkan berkurangnya pendapatan secara signifikan. Hal ini berpotensi delistering dari pencatatan saham Bursa Efek Indonesia setelah masa penundaan informasi atau subsens saham mencapai 3 tahun. Subsensi sementara pada 13 Juli 2020 berdasarkan nomor Peng Street SPT Street 0001/BEI.PP3-07 Street 2020 dan Peraturan Bursa Nomor 1/1 tentang penghapusan pencatatan atau delistering dan pencatatan kembali atau relistering saham di bursa. Mengacu pada regulasi tersebut, bursa dapat menghapus efek perusahaan tercatat apabila emiten mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berdampak negatif pada kelangsungan usaha, baik secara finansial maupun hukum dan tidak terdapat indikasi pemulihan yang memadai. Akibat dari subsens ini, saham KOL diperdagangkan dalam 24 bulan terakhir. Masa subsens KOL telah mencapai 24 bulan pada 13 Juli 2022 dan berpotensi dihapuskan dari Bursa Efek Indonesia yang dapat menyebabkan Plaza Atrium Senen dinyatakan secara pailit dengan resmi. Demikian pemaparan materi dari kelompok 5 dengan judul kepailitan. Kami membuka sesi diskusi kepada teman-teman serta kritik dan saran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.